Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sini kami ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah perekonomian di Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Risdayanti dan di sebelah saya rekan Tasa saya. Harumaisa. Baik, di sini saya ingin menanyakan kepada teman saya Tasa Harumaisa yaitu tentang perekonomian di masa sekarang karena masa pandemi Covid-19. Perekonomian kita kan semakin menurun gitu. Jadi apalagi masalah bantuan-bantuan dari pemerintah buat masyarakat sekarang. Yang banyak melenceng. Dan juga para masyarakat pada saat ini banyak mengeluh untuk bantuan itu seperti itu ya, karena mereka itu tidak seperti bantuan seperti bahan sembako, makanan, nah itu kan tidak sampai kepada orangnya, kepada masyarakat. Banyak yang tidak mendapatkan bantuan itu, entah kemana anggaran tersebut, entah ke dalam pemasukan ke tempat bencana. Kan bisa kita lihat banyak daerah-daerah yang terkena, ada yang gempa, banjir. Mungkin sebagian, entah kita pun tidak tahu sih sebenarnya apa, mungkin memang anggarannya ke situ atau ke kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Tasa Harumaisa. Ya, sama-sama. Jadi langsung ke pertanyaan saja. Iya, silakan. Menurut Tasa, bagaimana mengintegrasikan masa pemulihan krisis dari akademisi atau perguruan tinggi? Menurut saya ya, perlu link dan match dunia akademisi dan industri seperti sejalan dengan fase pemulihan ekonomi industri dari pemerintah yang bisa diimplementasikan di perguruan tinggi nasional. Mungkin seperti itu sih pendapat saya. Baik. Jadi ada pertanyaan lagi. Bisakah dibandingkan Indonesia dan Malaysia pada saat ini dalam hal stimulus? Indonesia baru 405 triliun sementara di Malaysia hampir 1.000 triliun. Nah, jumlah penduduk di Indonesia kan lebih banyak dari Malaysia tuh. Jadi sektor UMKM-nya juga jauh melebihi Malaysia. Di Malaysia itu bahkan ada anggaran 2,2 triliun untuk mensubsidi internet. Apakah masih ada jangka panjang atau tahap kedua stimulasi 405 triliun tersebut? Kapan target stimulus 405 triliun ini selesai atau down? Mohon tanggapan dari Tasa Harumaisa. Baik, lumayan susah juga ya pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab. Ya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan saja. Pemberian stimulus sekitar 405 triliun itu, sedangkan moneter bisa kita lihat atau bisa diuji dalam skala entah kita bisa lihat dari beberapa berita yang dimana 500 triliunan stimulus diperhitungkan dengan kemampuan negara atau pagunya. Langkah pertama refocusing dan alokasi anggaran sekitar 150 triliun untuk sosial safety net dan belanja kesehatan. Total stimulus ini masih bersifat dapat bergerak. Seperti disampaikan di awal bahwa pemerintahan diberi fleksibilitas bisa menambah lagi melalui Perpres. Total stimulus ini berlaku sekitar sampai 2020 kemarin sih. Untuk 2021-nya akan dilakukan dengan melibatkan para DPR ya, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir. Ya. Untuk Tasa, bagaimana kemungkinan pemindahan kepemilikan aset industri kita di mana dengan kondisi ekonomi yang tidak berjalan dengan semestinya ini, beberapa perusahaan tertekan dengan biaya operasional yang terus berjalan sedangkan cash flow tidak ada atau sangat minim, sehingga mereka akhirnya menjual aset dan pembeliannya ada pihak-pihak luar. Mohon pencerahannya. Gimana ya? Strategi pemindahan aset atau bisa kita ketahui sebagai penjualan ke pihak ketiga merupakan salah satu business survival strategi
yang dilakukan karena urgent atau darurat, seperti saat krisis ini. Untuk pembeliannya kembali memang tidak mudah, dikarenakan diperlukan pemulihan industri yang fast track dan konsisten dengan meningkatkan daya beli masyarakatnya, dan juga menciptakan peningkatan transaksi real. Bila keadaan sudah memungkinkan, peluang dibelinya kembali aset bisa dilakukan dengan modal sendiri atau capital injection atau sumber daya lainnya, gitu menurut pendapat saya atau pencerahan dari saya gitu. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab dan mungkin ya ini sangat singkat ya, sangat tapi singkat sangat sekali. jelas sekali itu Sangat jelas. jawaban dari Tasa. Baik, kami memohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihannya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.